Assalamualaikum Football United. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan kabar yang sangat heboh hari ini. Tadi seharian gue di kantor, gue juga kaget siang hari. Oh, ternyata ada kabar kalau Manchester City ini didakwa melakukan pelanggaran finansial yang menurut gue pelanggarannya cukup serius dan juga cukup berat. Langsung aja beritanya gue ambil dari Sky ya. Sky News, Sky Sports. Kalau judul dari artikelnya ini, kalau Manchester City ini kaget setelah didakwa oleh Premier League mengenai pelanggaran finansial. Manchester City mengatakan mereka ini kaget ya, karena didakwa oleh Premier League dengan sejumlah pelanggaran, melanggar aturan finansial dari musim 2009-2010 sampai dengan 2017-2018. Ada banyak pelanggaran kalau dari Sky Sports ya. Jadi ada 30 ini mengenai tidak korporatif mungkin dengan investigasi, lalu ada 25 pelanggaran tentang keuntungan ya, laporannya tidak betul, lalu juga terkait dengan remunerasi dari manajer Roberto Mancini, sampai agak sedikit lupa gue. Roberto Mancini sana terlibat juga, gajinya. Lalu juga akurasi dari informasi finansial, ini ada 50 pelanggaran. Sehingga kalau di total ya 100 lebih ini. Jadi sangat banyak. Dan kalau gue ikuti dari laporan media ya kan, baik itu dari YouTube, dari Twitter dan lainnya, menurut gue ini pelanggaran yang sangat serius, karena mereka diduga juga banyak melakukan pemalsuan kondisi keuangan, dan tentu saja ini tergolong, kalau menurut gue ya, tergolong tindakan kriminal, sehingga banyak juga yang membicarakan soal masalah sanksi ya, yang dikabarkan bisa bermacam-macam. Dari Sky ini juga ada beberapa poin mengenai kemungkinan hukuman apa yang akan didapat oleh Manchester City. Dimulai dari akan disuspend ya, bermain di liga, pengurangan poin, lalu mungkin juga akan pertandingan mungkin diulangi lagi ya kan, dan macam-macam banyak nih, ada kompensasi, ada mengcancel registrasi dari pemain, dan macam-macam, banyak kemungkinan. Sampai dengan sejauh ini belum ada kejelasan mengenai hukuman, karena memang prosesnya juga masih belum selesai. Prosesnya masih berupa dakwaan dengan jumlah yang sangat banyak itu tadi, dan juga poin-poin yang menurut gue juga sangat berat. Seperti gue tulis di judul, apa kira-kira kaitan situasi dengan Manchester City ini dengan Manchester United, pengaruhnya apa? Menurut gua pengaruh langsungnya ini nanti tergantung hukuman apa yang akan didapatkan oleh Manchester City. Dimana dari informasi yang gua dapatkan, prosesnya akan memakan waktu. Jadi tidak akan dalam waktu dekat ya. Ada beberapa poin mungkin mengenai hukuman. Kalau gua ambil, ada 3 poin yang mungkin bisa jadi akan peluangnya cukup besar juga ya diambil. Bisa jadi pengurangan poin. Pengurangan poin ini juga apakah musim sekarang yang akan dikurangi, ataupun juga musim waktu mereka melanggar. Dilarang ikut Premier League berarti kemungkinan degradasi ya kan, karena tidak di Premier League maka di Championship dan di kompetisi bawahnya. Ataupun juga ya dilarang ikut kompetisi, ini mungkin salah satu yang ekstrim juga ya. Dilarang kompetisi itu berarti
ya sudah dibekukan mungkin klubnya, itu juga bisa terjadi. Ataupun title-nya dicabut, itu juga bisa terjadi ya. Ada beberapa kemungkinan, tapi gue melihat ataupun juga denda yang besar, itu juga mungkin salah satu dari 5 atau 4 poin yang gue sebutkan, ataupun juga kombinasi. Namun prosesnya ini kan masih akan lama ya. Diumumkan, kabarnya akan diumumkan keputusannya nanti di website Premier League. Pengadilan sendiri pun juga akan dilakukan secara tertutup. Ada perbedaan dengan yang di UEFA ya kan, dimana ketika di UEFA ini bisa melakukan banding, sementara kalau di Premier League tidak ada. Yang gue dapatkan informasinya demikian. Kalau gue salah tolong dikoreksi. Nah, melihat dari banyaknya poin dan juga bobot poin pelanggaran, besar sih menurut gue dengan amatiran akan ada hukuman yang dijatuhkan ke Manchester City. Artinya sangat kecil ya, Manchester City bisa berkelit nih. Kalaupun iya, wah ini berarti kerja dari lawyernya luar biasa bagus, mission impossible kalau menurut gue. Nah, balik lagi, pengaruhnya akan seperti apa nih ke Manchester United? Kalau seandainya hukumannya ini adalah pengurangan poin ya, pengurangan poin yang sekarang, maka Manchester United ada peluang untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Katakanlah posisi saat ini akan terus terjaga sampai dengan akhir musim ya. Jika nanti sebelum akhir musim ditetapkan hukumannya, pengurangan poin katakanlah, ya Manchester United tentu saja punya peluang untuk menyalip Manchester City kan ya. Sekarang kalau di Manchester City ada peringkat kedua, Manchester United bisa menduduki peringkat tersebut. Tapi kalau mengurangi poin yang sebelumnya, kompetisi sebelumnya ya, musim-musim sebelumnya, maka kalau melihat dari situasi tahun 2009-2010 sampai dengan 2017-2018, Manchester United ini kan sempat ada 3 kali runner up. 2009-2010, 2011-2012, dan 2017-2018. 2011-2012 itu ada peristiwa yang golnya Aguero itu kan. Maka ya title-nya mungkin akan berganti ke Manchester United. Walaupun menurut gua, asumsi gua kayaknya enggak deh kalau title-nya ini dicabut. Kalau melihat dari kasus-kasus yang lain mungkin kayak di Italia ya kan, dan juga yang lain-lain lah, nampaknya hukuman ini kemungkinan besar itu akan bukan yang sudah lampau, tapi yang akan datang gitu ya. Jadi seperti kayak pengurangan poin, ataupun juga yang paling berat tentu saja degradasi itu tadi kalau menurut gua. Lalu ada juga konsekuensi lain ya, tentu saja ke situasi skuad. Kalau seandainya hukuman nanti, seperti gue katakan di awal ini, efeknya akan banyak tergantung dari hukuman nanti seperti apa. Kalau hukumannya sangat berat, maka sangat mungkin akan terjadi eksodus pemain menurut gue. Dan sekali lagi itu nampaknya akan terjadi paling cepat ya musim panas nanti. Untuk Manchester United kalau ingin memanfaatkan situasi ini, mengambil pemain mungkin ya ketika ada eksodus itu ya bisa saja terjadi. Tapi tentu saja harus melihat situasi budget yang ada pada saat itu untuk transfer. Nah, secara umum, sebelum secara umum ya Pak, jadi pengaruhnya apa menurut gue itu sih, itu yang mungkin agak jangka menengah ke jangka panjang. Sekali lagi tergantung dari hukuman apa. Nah, sekarang yang jangka pendek nih, pengaruhnya apa ke Manchester United? Gua melihat secara psikologis kumulatif tim, klub, ini pasti akan ada goncangan dong. Karena ya akan sangat terkait dengan masa depan banyak pihak di Manchester City, bukan hanya pemain tapi mungkin juga staff dan juga pelatih. Sekali lagi tergantung hukumannya apa. Tapi yang jelas mereka pun juga mungkin ada pemain yang akan menunggu betul, tapi ada juga mungkin sudah mempersiapkan plan B, plan C ya kan. Dan ini kan memecah konsentrasi.
Sehingga situasi pemain secara kumulatif sekali lagi bisa jadi akan goyah karena kasus yang masih bergulir ini dan cukup besar dan sangat serius. Dan ini peluang sih menurut gua bagi Manchester United untuk bisa tancap gas di liga. Sekali lagi, situasi klub, permainan di atas lapangan ini kan tidak hanya tergantung teknis saja, tapi faktor non teknis ini juga besar. Dan ya pasti ada guncangan sih menurut gue di Manchester City. Bisa jadi hasil-hasil apa yang terjadi selama beberapa pertandingan terakhir terkait dengan hal ini, menurut gue ya bisa jadi ada pemain mungkin sudah kasak-kusuk dengar dari pihak-pihak lain ya kan ada situasi seperti ini sehingga konsentrasinya pun juga tidak 100%, itu juga bisa. Tapi sekali lagi ini masih asumsi gue ya. Nah, Manchester United bisa memanfaatkan situasi ini paling tidak dengan jangka pendek dengan tetap fokus, tetap konsentrasi. Situasi di papan klasemen yang poinnya tidak jauh, ini menurut gue peluang besar bagi Manchester United kalau mereka tetap bisa fokus ya. Ya untuk bisa melampaui sih menurut gue. Ada peluang di sana. Kendati pun Manchester United sudah home and away menghadapi Manchester City, tapi kalau melihat jadwal dari liga ini kan juga masih panjang ya. Ya Manchester United menurut gue punya peluang di sana. Sehingga ini paling tidak dari proses jangka pendeknya. Sementara Manchester City secara klub mereka pasti juga akan pecah konsentrasi antara terus bersaing ya di kompetisi yang diikuti Liga Inggris maupun Liga Champions dan juga situasi hukum paling tidak. Ini dari sisi klub. Nah dari sisi pemain, wah mungkin ada yang sudah mulai pikir-pikir juga ini bisa saja terjadi sehingga rumit lah situasi ini menurut gue di Manchester City dan bisa dimanfaatkan oleh Manchester United. Dan kalau menurut gue melihat kita berarti bisa mendapatkan trofi yang kemarin mungkin lepas, ya gue nggak begitu melihat ke sana sih. Kalau gue secara amatiran, gue lebih melihat ke depannya aja. Bahwasannya mungkin akan ada pengurangan poin, mungkin ada pelarangan melakukan transfer, mungkin akan ada denda yang besar bagi Manchester City. Dan ya Manchester United bisa mengambil dalam tanda kutip peluang di sana untuk bisa paling tidak musim ini untuk finish lebih tinggi dan untuk musim depan ya menatap lagi karena petanya nanti akan berbeda. Yang tadinya mungkin selama beberapa musim sebelumnya kan melihat bahwa Liverpool dan juga Manchester City ini merupakan dua tim teratas. Mungkin musim depan pemetaannya beda lagi nih. Ada Newcastle, mungkin ada Arsenal, bisa jadi juga ada Chelsea dan lain-lain. Dan di sisi lain ini juga pelajaran bagi Manchester United untuk tidak mengulangi hal-hal demikian. Apalagi Manchester United ini kan juga dalam proses penjualan kan. Siapapun yang melakukan pembelian nanti ini ya jangan mengulangi hal-hal yang terjadi di Manchester City. Kurang lebih demikian ngobrol ringan, sekali lagi ngobrol ringan saja. Gua melihat ya kemungkinannya apa bagi Manchester United terkait dengan mungkin gue bisa bilang sanksi ya ataupun juga ya hukuman yang akan diterima oleh Manchester City kalau mereka terbukti dari dakwaan yang dilaporkan, yang diberitakan, yang menurut gue sih wah itu jumlahnya banyak dan juga bobotnya pun berat. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.